Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kanwil Ditjen Pemeliharaan Provinsi NTT, Bapak Catur Haryanto Widodo. Yang kami hormati Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusra, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak I Gede Wirawiweka. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Bali NTB NTT, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tribuana Kepala KPP Kupang. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Kanwil DJKN Bali Musra, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jenny. Yang kami hormati juga rekan-rekan pejabat administrator, para kepala kantor pelayanan lingkup Kemenku 1 di wilayah NTT, dan para pejabat pengawas, dan singkatnya seluruh hadirin peserta preskon APBN kita siang ini, dan tidak lupa tentunya yang kami bawakan rekan-rekan media peserta preskon yang siang ini sudah berkumpul di ruang aula Kanwil SPB Provinsi NTT. Khususnya selamat datang kepada perwakilan dari Detikkom Kupang yang untuk pertama kali hadir di acara kita preskon APBN. Baik Bapak Ibu semua, pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita kembali dapat bertemu dalam suasana sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, untuk kita bisa kembali berkumpul dalam rangka penyampaian kinerja APBN regional NTT dengan kondisi sampai dengan 29 Februari tahun 2024. Tentunya preskon kali ini akan menarik karena berkaitan dengan adanya beberapa isu di fiskal kita gitu ya, terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan penyaluran THR. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kemenku 1, dari DJP, Bea Cukai, dan DJKN yang telah berkenan hadir dan mensupport kegiatan acara preskon pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa untuk preskon kita kali ini akan diawali dari paparan Bapak Catur terkait dengan kondisi fiskal APBN khususnya dari sisi pengeluaran, kemudian nanti dilanjutkan dari sisi penerimaan berturut-turut dari Kanwil DJP, kemudian Kanwil DJPC, dan Kanwil DJKN, yang kemudian ditutup dengan acara diskusi dan tanya jawab dari rekan-rekan tentunya. Baik, untuk efektivitas waktu, kami persilakan untuk yang pertama kali Pak Catur Haryanto Widodo, Kepala Kanwil DJP di Pemerintahan Provinsi NTT, untuk dapat menyampaikan materi presentasi terkait dengan update kondisi APBN di NTT sampai dengan 29 Februari tahun 2024. Kepada Pak Catur, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Edi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJP Nusra yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Gede, kemudian Kepala Kanwil DJPC Bali NTB NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Tribuana Witangtera, Kepala KPPBC Kupang. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Jenny. Kemudian tak lupa juga kepada rekan-rekan dari Kemenku 1 yang hadir pada kesempatan kali ini, yang hadir melalui daring, dan juga rekan-rekan dari Kanwil yang telah mensupport acara ini. Kemudian tentu saja kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media yang dalam hal ini telah hadir dari 5 media ya, dari 7 media yang kemudian kita undang, sepertinya dari TVRI dan Antara ya, yang belum ya, TVRI dan Antara. Jadi mungkin untuk rekan-rekan juga dari masing-masing Kanwil Kemenku, kami perlu sampaikan pada bulan ini kita
bertambah teman dari media Detik ya, detik.com yang kemudian kita undang untuk mengikuti ataupun meliputi acara kita. Dan mungkin sedikit mengulang juga kepada kita semua bahwa acara ini rutin kita selenggarakan setiap bulannya untuk melakukan update terkait dengan kondisi ekonomi dan dukungan fiskal yang kemudian dikelola melalui Kementerian Keuangan. Jadi kami coba update perkembangan-perkembangan di bidang fiskal khususnya yang terjadi di Provinsi NTT ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mulai paparan kali ini terkait dengan kondisi ataupun background yang terjadi di tingkat global ataupun di tingkat nasional dan juga di tingkat regional dari sisi perkembangan perekonomian yang ada. Lanjut, kalau kita melihat dari kondisi global, kita masih kemudian melihat kondisi yang dibayang-bayangi ketidakpastian, terutama dibayangi dari tensi geopolitik. Jadi mungkin rekan-rekan media juga sudah tahu ya beberapa hal yang terjadi di dunia, baik yang terjadi di Timur Tengah ataupun yang masih berlangsung juga di Ukraina dan Rusia barangkali yang dapat mempengaruhi rantai pasok yang ada. Dan ini cenderung nantinya bisa mempengaruhi prospek perekonomian secara global. Kemudian kita melihat dari sisi PMI manufaktur secara global, kita melihat perbaikan namun masih terbatas ya. Kalau bulan lalu kami menyampaikan 50-50%, artinya 50% berada pada zona ekspansi dan 50% pada zona kontraksi. Maka di bulan Februari yang lalu itu kemudian mengalami peningkatan di mana sedikit mengalami peningkatan di mana kemudian di zona ekspansinya mencapai sekitar 53. Dan beberapa prospek juga meskipun di zona kontraksi ada beberapa yang kemudian juga menunjukkan perbaikan. Kemudian kita masih melihat juga harga komoditas pangan utamanya dan energi yang kemudian masih cukup tinggi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah terkait harga minyak yang mengalami kenaikan diakibatkan perpanjangan pelarangan produksi OPEC, ya. Perpanjangan ya. Baik, bagaimana kondisi nasional? Kalau kita lihat memang kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian tersebut mampu dijaga oleh seluruh elemen yang ada di nasional, sehingga kita masih melihat kemudian umpamanya pertumbuhan di triwulan 4 masih bertumbuh untuk level nasional masih di level 5%-an. Kemudian kita juga melihat inflasi yang mulai terkendali, artinya terus termoderasi di sana, di mana pemerintah terus mengantisipasi dari kenaikan utamanya dari sisi volatile food ataupun harga pangan. Kemudian kita melihat juga neraca perdagangan selama bulan Februari masih menunjukkan tren surplus yang memasuki bulan ke-46. Meskipun sekali lagi surplus perdagangan kalau kita lihat juga semakin menyempit. Kita melihat juga dari sisi PMI manufaktur, kita masih berada pada zona ekspansif ya di sini. Dan kalau kita lihat juga, ini merupakan 30 bulan berturut-turut kita masuk di zona ekspansif dengan nilai 52,7 ya di sini. Kemudian kita melihat prospek pertumbuhan ekonomi jangka pendek itu masih cukup kuat dan resilient ya. Yang ini ditunjukkan dari optimisme dan pertumbuhan baik dari sisi konsumsi ataupun dari sisi produksi. Jadi sisi konsumsi antara lain kita bisa lihat dari Mandiri Spending Index, kemudian juga dari penjualan konsumsi listrik dan penjualan kendaraan yang kemudian meskipun terkontraksi tapi kita melihat juga prospeknya masih cukup bagus.
Kemudian kalau dari sisi produksi paling tidak terlihat dari PMI yang berada pada zona ekspansi. Kemudian kita melihat juga pasar keuangan domestik masih cukup terjaga di tengah volatilitas di kondisi global. Sementara kondisi NTT relatif sama dengan kondisi yang ada di nasional, di mana kemudian pertumbuhan masih terjadi, kemudian kita melihat juga inflasi termoderasi di sana. Kemudian neraca perdagangan bulan Februari juga terlihat mengalami surplus. Sementara untuk kinerja APBN, kalau kita lihat masih cukup terjaga untuk mendukung pertumbuhan di triwulan 1 2024 ini. Baik, rekan-rekan media, kami boleh sampaikan beberapa perkembangan ekonomi regional. Yang pertama terkait dengan inflasi, di sini kita melihat adanya moderasi dari inflasi. Jadi seperti terlihat ya, terlihat di layar kalau kita lihat. Kemudian inflasi sepanjang bulan Februari tercatat 0,16%, dengan year on year-nya sampai dengan bulan Februari adalah 3,01%. Lanjut, saya rasa ini sudah banyak diulas ya oleh teman-teman media inflasi karena memang datanya bersumber dari data yang dikeluarkan oleh BPS. Baik, terkait dengan inflasi ini, terkait dengan pengendalian inflasi, ada beberapa belanja yang kemudian kami perlu update kepada rekan-rekan media terkait dengan dana yang berasal dari APBN untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, ataupun untuk komunikasi yang efektif. Jadi kita melihat di sini untuk kelancaran distribusi itu kemudian teralokasi 803,74 miliar, di mana sudah terrealisasi 67,82 miliar. Jadi ini utamanya untuk sektor transportasi, khususnya pembangunan sarana infrastruktur jalan strategis, layanan angkutan jalan dan laut, dan pengembangan bandara yang kemudian mendukung proyek-proyek strategis nasional di sana. Kemudian dari sisi keterjangkauan harga teralokasi 11,79 miliar, sudah terrealisasi 134,4 juta rupiah. Jadi ini utamanya untuk pendukung kelompok pengeluaran yang khususnya untuk output tanggap darurat bencana dan monitoring bencana. Kemudian untuk ketersediaan pasokan ini teralokasi 2,38 triliun, terrealisasinya mencapai 74,65 miliar rupiah. Utamanya ini adalah untuk program-program yang sifatnya ketahanan pangan ataupun di sektor pertanian. Baik dari sisi pembangunan bendungan di sana, kemudian juga ada irigasi dan juga ada yang terkait dengan rehabilitasi sarana infrastruktur pendukung sektor pertanian lainnya, ataupun untuk keperluan ketahanan pangan lah intinya di sini. Kemudian untuk komunikasi efektif ini teralokasi 2,61 miliar, terrealisasi 91,06 juta. Ini utamanya untuk pelaporan ataupun publikasi statistik harga, khususnya terkait bahan pangan yang berpengaruh kepada inflasi dari harga pangan atau volatile food di sini. Lanjut. Rekan-rekan media, kami juga perlu update dari sisi indikator kesejahteraan, di mana kalau kita lihat secara umum untuk indikator tingkat kemiskinan, rasio Gini, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka mengalami perbaikan ya. Jadi untuk tingkat kemiskinan umpamanya menurun, kemudian rasio Gini yang mengukur kesenjangan pendapatan itu juga mengalami penurunan, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, dan tingkat pengangguran terbuka kemudian mengalami penurunan. Ini menunjukkan
hal yang baik ya dari sisi peningkatan kinerja kesejahteraan regional. Namun demikian kita juga melihat ada beberapa hal yang kemudian terpengaruh dari kondisi cuaca, utamanya adalah nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan yang kemudian mengalami penurunan di bulan Februari. Namun demikian, khusus untuk nilai tukar petani, kita melihat ada sedikit peningkatan dari sisi nilai tukar usaha pertanian. Jadi kalau nilai tukar petani itu mengukur mengukur pendapatan dan konsumsi dari petani secara keseluruhan. Untuk nilai tukar usaha pertanian itu hanya mengukur biaya dan juga pendapatan yang diperoleh dari sektor dari usaha pertaniannya tersebut. Jadi secara umum kita melihat ada kenaikan dari NTUP di mana kemudian di bulan Februari itu nilainya mencapai 100,11. Jadi artinya pendapatan dari usaha pertanian lebih besar daripada biaya untuk usaha pertanian tersebut. Baik, selanjutnya kami juga perlu update dari sisi iAccount yang ada. Lanjut. Di mana kemudian secara umum kinerja APBN cukup terjaga dengan pendapatan negara mencapai 13,22% dari target atau 514,93 miliar, sementara belanja negara terrealisasi 27,80% dari alokasi atau 5,17 triliun rupiah. Lanjut. Secara umum, gambaran dari iAccount-nya adalah seperti ini, rekan-rekan media barangkali ya. Jadi secara umum kalau kita lihat pendapatan negara dan hibah, kita melihat di sini terrealisasi 514,93% seperti yang kami sampaikan tadi. Dan ini utamanya kemudian dipengaruhi dari peningkatan pendapatan negara bukan pajak ataupun pendapatan PNBP atau pendapatan penerimaan negara bukan pajak yang diterima sampai dengan bulan Februari yang lalu. Jadi realisasinya cukup baik untuk PNBP ini. Sementara untuk perpajakan dan juga nanti kepabeanan dan cukai nanti mungkin akan diupdate juga secara khusus oleh rekan-rekan kami di Kanwil Pajak dan Kanwil Bea dan Cukai. Sementara untuk PNBP yang berasal dari lelang ataupun pemanfaatan barang milik negara diupdate oleh rekan-rekan kami dari DJKN nantinya. Untuk belanja negara kami boleh sampaikan bahwa realisasi yang cukup bagus ini kalau untuk belanja pemerintah pusat intinya adalah kemudian kita melihat hampir seluruh belanja kemudian mengalami perbaikan ya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk belanja transfer ke daerah utamanya dipengaruhi dari realisasi dana alokasi umum dan juga realisasi dari dana alokasi khusus yang non fisik yang realisasinya cukup bagus sepanjang sampai dengan bulan Februari. Baik, mari kita lihat satu persatu barangkali ya. Dari sisi PNBP terlebih dahulu untuk pendapatan. Kami boleh sampaikan bahwa realisasi PNBP sepanjang sampai dengan bulan Februari yang lalu itu mencapai 203,42 miliar atau kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan hampir 150% year on year-nya. Kemudian jenis pendapatan yang terbesar dari PNBP ini terutama dari jenis pendapatan BLU ya, di mana kemudian kenaikannya cukup signifikan. Jadi ini mengindikasikan kalau BLU itu kan sebetulnya diperoleh dari pengesahan pendapatan dan belanja. Dan ini kalau kami boleh artikan, ini adalah dari sisi ketertiban pengesahan pendapatan dan belanja, itu cukup relatif cukup bagus ya, relatif cukup bagus untuk kemudian
di mana kemudian untuk BLU, masing-masing BLU yang ada di Provinsi NTT ini cukup baik di dalam realisasinya. Kemudian untuk PNBP lainnya, kalau kami boleh sampaikan, ada juga yang berasal dari biaya pendidikan, pendapatan dari BPJS Kesehatan, itu untuk jasa kesehatan, untuk rumah sakit non-BLU, dan juga jasa ke bandar udaraan. Ini adalah 3 PNBP yang besar. Mungkin untuk rekan-rekan media yang baru hadir, biasanya nanti kami akan sampaikan juga materinya, jadi nggak usah khawatir kalau mungkin terlalu cepat, dan nanti ada kesempatan untuk diskusi sebetulnya. Kalau yang menjadi concern dari teman-teman media, nanti mungkin bisa juga ada proses diskusi, tanya jawab, yang nanti kita akan sediakan. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Oke. Baik, kita lanjutkan barangkali. Terkait dengan belanja negara, kami boleh sampaikan lanjut. Untuk belanja pemerintah pusat, jadi mungkin rekan-rekan media juga sudah cukup mafhum ya, kalau untuk belanja negara itu kita bagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kalau kita melihat di sini untuk belanja pemerintah pusat umumnya disumbangkan dari cukup bagus realisasinya, umumnya disumbangkan dari belanja pegawai dan belanja barang. Di mana kemudian kalau belanja pegawai kita melihat di sini utamanya adalah pembayaran untuk P3K ya, hasil dari seleksi tahun 2023 yang kemudian sudah mulai bekerja di tahun 2024. Sementara untuk belanja barang, utamanya ini dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu di mana untuk anggaran dari KPU dan Bawaslu selama bulan Februari yang lalu itu cukup signifikan mengalami kenaikan untuk penyelenggaraan pemilu. Sementara untuk belanja modal, meskipun kalau kita bandingkan realisasinya dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ini sebetulnya mengalami penurunan, namun kemudian di belanja modal ini utamanya adalah belanja modal yang berasal dari Kementerian Perhubungan ya. Jadi di sini ada pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan ataupun bandara, dan juga dari PUPR yang terkait dengan pembangunan bendungan, jalan dan jembatan, dan juga preservasi jalan nasional. Sementara untuk bantuan sosial, realisasinya masih belum signifikan, karena biasanya memang triwulan 1 itu kemudian biasanya dilakukan pemuktahiran data penerima bantuan sosial. Dan biasanya juga kalau kami boleh sampaikan, untuk bantuan sosial ini yang disalurkan di Provinsi NTT ini utamanya adalah dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar ya. Sementara untuk mungkin rekan-rekan media juga sudah tahu, sementara untuk PKH, kemudian sembako dan sebagainya itu sudah disalurkan secara terpusat ya, berdasarkan data dari DTKS yang ada di Kementerian Sosial. Baik, lanjut. Ini adalah gambaran dari belanja pemerintah pusat secara tematik, baik untuk belanja infrastruktur, belanja kesehatan, belanja responsif gender, adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, dan juga anggaran pendidikan. Jadi ini mungkin rekan-rekan media bisa melihat langsung, ini straightforward saja. Sementara untuk penanganan stunting, ini ada yang terkait dengan intervensi dukungan, di mana kemudian outputnya berupa kampanye percepatan penurunan stunting, pelatihan dan refreshing, dan juga penyelenggaraan koordinasi. Sementara untuk intervensi yang sifatnya sensitif, ini alokasinya antara lain untuk kegiatan Bina Keluarga Balita yang meliputi pembinaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan juga untuk kewaspadaan pangan dan gizi.
Sementara untuk intervensi spesifik itu antara lain digunakan untuk pemberian tablet tambah darah ya bagi remaja dan juga terkait juga dengan apa namanya peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Jadi ini straightforward saja rekan-rekan media nanti mungkin bisa diperdalam nanti di apa namanya di apa tanya jawab nanti. Lanjut. Selanjutnya kami juga sampaikan realisasi yang kemudian dilakukan secara nasional yang dilakukan tidak di apa namanya secara terpusat ini untuk bantuan sosial antara lain untuk bantuan sosial yatim piatu, bantuan pangan non tunai dan juga program keluarga harapan. Jadi ini masing-masing ada target penerimanya. Jadi kalau rekan-rekan media nanti melihat itu uraian dari jenis bantuan, kemudian target penerimanya, dan di bawah itu adalah realisasinya sampai dengan bulan Februari. Jadi ini yang disalurkan secara terpusat ya, secara terpusat. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk transfer ke daerah, kami boleh sampaikan utamanya terkait dengan penyaluran DAU dan juga DAK non-fisik yang cukup baik. DAU ini terutama sekali adalah DAU yang sifatnya blok grant ya. Blok grant, sementara untuk DAK non-fisik umumnya terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan. Jadi realisasi di dua ini cukup bagus. Sementara untuk dana bagi hasil, realisasinya kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ini menurun karena memang alokasi dari dana bagi hasil ini memang menurun di tahun 2024 ini, 2024 ini. Jadi kenapa itu menurun? Karena kalau dana bagi hasil itu kan terkait dengan pendapatan yang diterima. Jadi kalau pendapatannya menurun, maka kemudian bagi hasilnya juga menurun. Intinya seperti itu. Lanjut. Rekan-rekan media, kami update juga terkait dengan kinerja APBD sejauh ini yang datanya kami peroleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangannya, di mana pendapatan daerah untuk seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTT itu kemudian tercapai 11,16% dari target yang ada. Jadi ini antara lain disumbangkan tadi oleh pendapatan transfer yang kalau kita lihat dari sisi DAU tadi cukup signifikan juga. Kemudian dari sisi belanja daerah ini sudah terrealisasi 5,18% dari alokasi yang ada. Secara umum kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, periode yang sama tahun sebelumnya ini mengalami peningkatan ya secara umum, baik dari sisi kinerja pendapatan daerah ataupun kinerja belanja daerah. Lanjut. Ya, bisa ditampilkan. Baik, ini adalah gambaran dari capaian belanja daerah dalam bentuk account ya. Kira-kira apa yang ingin kami sampaikan di sini, kalau kita lihat dari sisi kecepatan pendapatan daerah, itu kemudian cukup tinggi, namun demikian dari sisi realisasi, itu kemudian masih berjarak cukup signifikan ya. Artinya apa? Artinya kemudian perlu upaya untuk mendorong belanja di daerah agar kemudian dapat berjalan dengan lebih cepat lagi, lebih terakselerasi lah untuk message-nya adalah bagaimana kemudian upaya untuk mengakselerasi belanja daerah ini. Meskipun sekali lagi kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sebetulnya belanja ini juga mengalami perbaikan ya. Belanja daerah ini mengalami perbaikan, namun kemudian kita melihat masih ada ruang untuk peningkatannya. Lanjut.
rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin kami perlu update juga terkait dengan perkembangan penyaluran kredit usaha rakyat ya. Jadi mungkin rekan-rekan media yang baru bergabung bahwa untuk kredit usaha rakyat itu pemerintah membayarkan subsidinya. Dan di dalam pengelolaan kredit usaha rakyat, maka Kementerian Keuangan itu adalah mengelola sistem informasi kredit program yang ada atau SIKP-nya. Jadi datanya itu ada pada Kementerian Keuangan. Dari data yang kami peroleh sampai dengan bulan Februari itu telah terrealisasi 454,05 miliar untuk 10.308 debitur. Dan kalau kita lihat itu terlihat cukup signifikan kenaikannya lebih dari 1.000% ya. Dan ini rekan-rekan media juga sudah terupdate juga ya, karena tahun lalu realisasinya tidak sebesar tahun ini karena pada tahun lalu memang terjadi penyesuaian regulasi yang baru selesai di bulan Februari, sehingga kemudian realisasinya pada saat itu tidak begitu besar di sana. Jadi ini gambarannya secara umum, dan kalau kita lihat juga dari sisi sektor, sektor terbesarnya masih di perdagangan besar dan eceran, dan penerimanya kalau kita lihat dari sisi wilayah yang terbesar masih di Kota Kupang. Sementara dari sisi penyaluran, penyalur terbanyak ini masih di Bank BRI kalau kita sampaikan. Jadi ini datanya bisa nanti kemudian di quote ya. Ini terlihat secara langsung di sini. Selanjutnya kami perlu update juga terkait dengan perkembangan penyaluran kredit ultramikro yang disalurkan melalui lembaga keuangan non perbankan. Jadi di sini kita melihat sampai dengan bulan Februari telah tersalur 39,75 miliar rupiah untuk 9.422 debitur. Jadi kalau KUR tadi kebanyakan disalurkan melalui perbankan, maka untuk UMI ataupun ultramikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan non perbankan. Kita melihat di sini untuk penyaluran lebih dari 90% itu ada di sektor perdagangan besar dan eceran. Kemudian penyaluran untuk wilayahnya yang terbesar ada di Flores Timur. Kemudian jumlah penyalur yang terbanyak itu adalah PT PNM, Permodalan Nasional Madani. Jadi ini juga barangkali terkait bahwa kredit ini kan kredit yang maksimal itu adalah 20 juta ya untuk per orangnya, sehingga kemudian memang memang kemudian meskipun yang disalurkan hanya mencapai 39,75 miliar, tetapi jumlah penerimanya atau debiturnya mencapai 9.000. Tadi yang 400-an miliar untuk KUR itu hanya 10.000, sementara di sini 39 untuk sekitar 9.400-an debitur. Lanjut. Ini adalah update kami terkait dengan pembayaran THR barangkali ya. Saya rasa khusus untuk data penyaluran THR ini kami update sampai tanggal 26 Maret ya, jam 8 kemarin ya. Ya, jam kemarin. Jadi ini barangkali rekan-rekan media sudah cukup paham ya terkait dengan pembayaran THR, siap peruntukannya, kemudian apa saja yang kemudian diberikan. Dan harapannya memang dengan adanya THR ini mampu untuk mendorong daya beli rumah tangga, sehingga pada akhirnya meningkatkan konsumsi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lanjut ke data berikutnya. Ini adalah gambaran dari realisasi dari pembayaran THR sampai dengan tanggal 26 kemarin.
Jadi kalau kami perkirakan untuk pembayaran THR untuk keseluruhan ASN pusat dan daerah itu mencapai 606,11 miliar rupiah ya. Jadi di mana kemudian itu terdiri dari 168,38 miliar untuk ASN di pusat dan ASN di daerah itu mencapai 440,72 miliar rupiah. Dari sisi realisasi, kami boleh sampaikan bahwa realisasi untuk ASN pusat saat ini telah mencapai 85,25% atau mencapai 140,98 miliar. Sementara untuk ASN daerah, jadi ini memang datanya nanti bisa dikonfirmasi ya, karena memang data ini kami peroleh dari laporan dari pemerintah daerah dan kecepatan dari pelaporan itu menentukan validitas dari data yang ada. Tapi paling tidak dari data yang ada saat ini di daerah itu telah terrealisasi 118,87 miliar atau 26,97% dari yang kami proyeksikan. Jadi dengan mengingat masih tersisa waktu hari ini dan besok juga minggu depan, maka kami optimis sebetulnya bahwa nantinya paling tidak sekitar 98% ya, sama seperti tahun yang lalu, itu barangkali bisa kita cairkan sebelum hari raya, sehingga harapannya ini kemudian bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga tadi mendorong konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan di bulan Maret dan juga April ya, nanti yang akan kita lihat di dalam laporan triwulan 1 maupun di triwulan kedua. Dan jumlah yang sama ini karena memang THR dan gaji 13 ini kan nilainya relatif sama ya, makanya kemudian jumlah yang sama itu juga kami proyeksikan untuk gaji ke-13 yang baru akan kita terima di bulan Juni berdasarkan data gaji di bulan Mei. Baik, lanjut. Oh, sudah selesai ya. Jadi itu barangkali update kami terkait dengan APBN secara menyeluruh barangkali, dan mungkin pesan yang ingin kami sampaikan sebetulnya adalah kemudian selama bulan Februari dukungan fiskal terhadap perekonomian di Provinsi NTT masih cukup terjaga, dan kalau kita melihat dari sisi kinerja belanjanya itu cukup baik. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi pendapatannya juga cukup baik di sana. Jadi masih cukup terjaga untuk kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Satu lagi mungkin ini pesan barangkali kepada rekan-rekan sekalian ataupun masyarakat secara umum bahwa kita di bulan April itu kan menghadapi libur bersama ya, cuti bersama ya, yang cukup panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka layanan kami di Kementerian Keuangan tetap memberikan layanan yang terbaik, dan antisipasi telah kami lakukan antara lain untuk pembayaran gaji di bulan Mei umpamanya. Itu kemudian proses untuk validasi data pegawainya itu sudah bisa dimulai tanggal 25 Maret yang lalu. Jadi kami memang mengantisipasi agar kemudian meskipun selama cuti bersama itu ada libur yang cukup panjang, tetapi layanan utamanya untuk menjaga dukungan dari APBN ini kepada masyarakat itu dapat terus terjaga. Jadi intinya pesannya agar masyarakat tidak khawatir kalau ada keperluan yang terkait dengan pencairan dana satuan kerja, juga jangan khawatir kalau ada keperluan untuk pencairan dana akan dilayani dengan baik selama mulai dari sekarang sudah bisa dilayani ya untuk bulan
bulan Mei nanti. Sehingga kemudian yang perlu dilakukan, kami harapkan juga di satuan kerja nantinya juga bisa mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi keterlambatan pengajuan surat perintah membayar nantinya ya. Jadi kalau di istilah kami melakukan pembayaran itu atas permintaan dari satuan kerja, sehingga harapannya rekan-rekan di satuan kerja juga bisa mengantisipasi cuti bersama nanti sehingga layanan kepada masyarakat sekali lagi dapat terjaga. Demikian barangkali lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Kakanwil Dirjen Provinsi NTT, Pak Catur Andrododo, yang telah menyampaikan perkembangan terkini dari kondisi APBN kita di NTT sampai dengan Februari. Sepertinya menarik untuk ditunggu dari apa yang disampaikan Pak Catur tadi terkait dengan pengaruh fiskal terhadap perekonomian nantinya ya. Jadi kalau tadi disampaikan terkait dengan kinerja belanjanya itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik, di mana untuk APBN itu ada pertumbuhan 13%. Kemudian dari sisi belanja daerah ini lebih luar biasa lagi karena tumbuhnya sekitar 389%. Menarik untuk ditunggu apakah pengaruh dari THR dan juga percepatan penyaluran ini apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Itu nanti akan kita tunggu bersama. Mudah-mudahan ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama di NTT ya. Yang kedua menarik juga untuk ditunggu terkait dengan implementasi Undang-Undang HKPD. Kalau dari disampaikan oleh Pak Kanil tadi, dari APBD sendiri itu dari dua komponen utama PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, itu juga ada peningkatan yang luar biasa, di mana pajak daerah itu meningkat 77% di 2 bulan pertama, dan retribusi daerah itu meningkat hampir 300%. 3 kali lipatnya ya. Menarik ditunggu juga apakah pengaruh dari Undang-Undang HPD, Perda PDRD di tahun 2024 itu akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di seluruh Pemda di NTT gitu ya, pengaruhnya. Meskipun dalam implementasinya kita ketahui ada beberapa kendala yang terkait dengan PDRD, seperti contoh berita di pagi ini di Pos Kupang gitu ya, ada koreksi atau keluhan dari pengusaha ternak ayam yang dikenakan distribusi ayam masuk ke ke Kupang gitu ya. Itu menjadi PR bersama dan tentunya teman-teman di KPPN nanti bisa menggali lebih jauh kira-kira implementasi di masing-masing daerah wilayah itu seperti apa terkait dengan undang-undang Perda PDRD yang baru di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, demikian tadi perkembangan terkini dari belanja fiskal belanja khususnya di RNTT. Selanjutnya dari sisi pendapatan kami persilakan yang pertama dari Kanwil Ditjen Pajak Nusra yang dalam ini diwakili oleh Bapak Igede Wirawiweka untuk dapat menyampaikan terkini terkait dengan isu-isu yang ada di Ditjen Pajak tentunya. Di samping progres penerimaan pajak sampai dengan bulan Februari. Kami silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Edi. Izin konfirmasi itu suara saya terdengar jelas Pak Edi? Jelas Pak Gede. Jelas. Baik, terima kasih Pak Edi. Yang saya hormati Kakanwil DJPB NTT sekaligus Kepala Perwakam NTT Bapak Catur, dan singkatnya seluruh Bapak Ibu teman-teman di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenq 1 yang hadir pada acara hari ini, serta Bapak Ibu teman-teman media yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya ST. Libur pengganti nggak ada. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin ada yang bocor suaranya. Oke, baik, izin saya lanjutkan.
izin Pak Catur dan Bapak Ibu semua serta rekan-rekan media sampaikan highlight tadi sudah disampaikan beberapa poin oleh Pak Catur. Izin Mohon izin, Bapak, Pak Gede, mohon izin. Sepertinya jaringannya agak terganggu, Pak. Suaranya ngelek atau lemot-lemot. Mohon bisa diulang, Pak Gede. Mohon maaf. baik. Suaranya terdengar, Pak Edi? Mohon maaf. Ini lebih Apa baik, masih- lebih baik. Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, untuk share dokumennya masih terdengar? Sudah bagus, Pak. Dokumennya terlihat, Pak Edi? Mohon maaf. Terlihat, Pak, terlihat. Baik, Sampai dengan slide ketiga, Pak, ini. Ya, mohon maaf. baik. Izin Pak Catur, Bapak Ibu semua, dan rekan-rekan media yang hadir baik secara daring maupun luring. Izin menyampaikan highlight kinerja penerimaan Kanwil DJP Nusa Tenggara khususnya untuk Provinsi NTT di tahun 2024 ini dalam periode Januari-Februari 2024. Dari target khusus untuk NTT sebesar 3,4 triliun di tahun 2024 ini, terrealisasi sebesar 324,6 triliun dengan capaian sebesar 9,3%, growth-nya sebesar minus 8,44%. Tentunya muncul pertanyaan kenapa kok pertumbuhannya minus 8,44%. Kita lanjut dijelaskan di slide berikutnya. Kalau dilihat kinerja pertumbuhan per jenis pajak, Bapak Ibu dapat melihat capaian penerimaan per jenis pajak untuk tahun 2024 khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh PPH sebesar 210,71 M dan PPN sebesar 102,61 M atau peranannya sebesar 31,61%. Itu kalau dilihat di tabel ada pertumbuhan negatif khususnya yang cukup signifikan di PPN dan PPNBM, di mana dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada pertumbuhan minus sebesar 34%. Pertumbuhan minus ini meskipun tadi disampaikan oleh Pak Catur tadi untuk APBN maupun APBD secara keseluruhan realisasi nilai pagu DIPA DPA-nya maupun realisasinya tumbuh dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Namun di bulan Januari dan Februari 2024 ini terjadi restitusi yang cukup signifikan, cukup besar di awal tahun ini, di bulan Januari dan Februari. Selain itu, di awal tahun 2023 kemarin, ada penerimaan pajak dari belanja pemerintah yang seharusnya menjadi penerimaan pajak di akhir tahun 2000, rekonnya seharusnya terjadi di akhir tahun 2022. Kalau bahasa kami ada lintas rekon yang seharusnya rekon di akhir tahun 2022, tetapi baru terekon ke penerimaan pajak di awal tahun 2023. Karena giat rencana strategis yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara untuk terus mengedukasi para bendahara sehingga melakukan pemotongan pemungutan pajak sesuai aturan untuk di tahun 2023 akhir kemarin tidak lagi terjadi penerimaan pajak yang belum direkon, yang seharusnya memang direkon di akhir tahun 2023.
sehingga tidak lagi terjadi lintas penerimaan pajak di awal tahun 2024 ini. Lanjut. Untuk penerimaan dilihat dari sisi penerimaan pajak per sektor, sebagaimana yang ada di slide yang dibagikan, ada periode Januari-Februari tahun 2024, ada 3 sektor usaha dengan kontribusi terbesar di Provinsi NTT, mohon maaf. Ya, ini administrasi pemerintahan, perdagangan eceran, dan keuangan serta asuransi. Di mana administrasi pemerintahan peranannya sebesar 37,53%. Untuk perdagangan eceran memiliki peranan 21,45%. Untuk aktivitas keuangan dan asuransi peranannya sebesar 17,7%. Kalau kita lihat evaluasi penerimaan per sektor dominan ini pun mencerminkan kondisi kenapa terjadi pertumbuhan negatif minus 8% seperti yang saya sampaikan tadi di muka. Yang pertama, untuk sektor perdagangan tumbuh negatif minus 7,6% karena adanya dampak restitusi di awal tahun di Januari Februari 2024 ini yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Januari Februari 2023. Untuk administrasi pemerintahan, seperti saya sampaikan tadi, di tahun 2023, khususnya Januari-Februari, ada penerimaan pajak, bahasa kami itu lintas tahun, yang seharusnya direkon di akhir tahun 2022. Pertumbuhan terbesar dari sektor dominan terjadi di sektor pengadaan listrik, di mana tingkat pertumbuhannya 275,37%. Hal ini terjadi karena ada peningkatan pembayaran PPh pasal 21. Untuk aktivitas keuangan dan asuransi tumbuh negatif sebesar 12,36%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan setoran PPh pasal 2526 dari Bank Pembangunan Daerah NTT. Izin meneruskan untuk menyampaikan evaluasi kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh khusus untuk Provinsi NTT di bulan Januari dan Februari 2024. Dari SPT WP Badan, kalau dibanding di Januari Februari 2024 ini, bila mana dibandingkan dengan Januari Februari 2023, penyampaian SPT-nya meningkat 6,71%. Demikian juga untuk penyampaian SPT PPh tahunan orang pribadi di Januari Februari 2004 ini dibandingkan dengan tahun 2023 periode yang sama, itu ada peningkatan 6,85%. Total penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan Februari 2024 ini sebesar 76.216% atau 76.216 SPT atau sebesar 39,68% dari target penyampaian SPT tahunan di wilayah NTT sebesar 192.057. Namun kalau dilihat evaluasi kami sampai dengan bulan Maret ini, realisasi penyampaian SPT-nya sudah mencapai 135.522 atau sudah mencapai sebesar 70,56% dari target penyampaian SPT selama 1 tahun. Kemudian isu dalam bulan Januari Februari ini sekaligus meminta bantuan Bapak Ibu di lingkungan Kementerian Keuangan dan khusus untuk Bapak Ibu teman-teman media massa di awal tahun ini kurang isu tentunya tentang pelaporan SPT tahunan dan pemadanan NIK NPWP. Hal-hal yang sudah kami lakukan di awal tahun ini khususnya Kanwil DJP Nusa Tenggara di Provinsi NTT melakukan pekan panutan seluruh KPP, ada 6 KPP di wilayah Provinsi NTT, melakukan layanan di luar kantor, melakukan publikasi-publikasi, baik publikasi di media cetak, media sosial, melakukan edukasi ke instansi-instansi pemerintah dan pemberi kerja, melakukan tech center,
melakukan sosialisasi pemadanan NIK, NPWP, dan pelaporan SPT agar segera melakukan pemadanan NIK NPWP melalui laman pajak.go.id. Bapak Ibu, lingkungan Kementerian Keuangan dan rekan-rekan media, mohon izin bantuan khususnya Bapak Ibu rekan-rekan media untuk membantu mensosialisasikan ke seluruh wajib pajak di lingkungan khususnya di lingkungan Provinsi NTT, karena terhitung sejak mulai 1 Juli 2024, seluruh layanan perpajakan dan layanan lainnya sudah menggunakan NPWP dengan format 16 digit atau NIK sebagai NPWP. Untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu khususnya rekan-rekan media untuk membantu sosialisasikan ke seluruh masyarakat di Provinsi NTT. Target validasinya sebesar 724.481, yang sudah tervalidasi 634.232 atau sebesar 87,54% dari target validasi NIK sebagai NPWP. Lanjut. Selanjutnya kurang isu di bulan Januari Februari tahun 2024 ini Bapak Ibu. Kami telah mengadakan forum penjaminan kualitas data dan penghimpunan data ILAP dilakukan oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara yang dilakukan di Kupang. Telah dilaksanakan di Kupang, diadakan dengan tujuan utama untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas data serta menghimpun data di wilayah NTT. Acara ini kami selenggarakan kolaboratif antara Kanwil DJP Nusa Tenggara, KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Nusa Tenggara di wilayah NTT, serta pemerintahan daerah NTT. Sebagai bahan evaluasi dan informasi ke Bapak Ibu, sampai dengan saat ini kita ada untuk Pemda di wilayah NTT ada total sebanyak berapa Pemda? 11 ya. 11 Pemda yang sudah PKS. Kami harapkan bantuan Bapak Ibu. Total di wilayah Pemda ini ada 23 Pemda. Jadi ada 12 yang belum melaksanakan perjanjian kerjasama tripartit antara DJP, DJPK, dan pihak Pemda. Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk ke-12 Pemda ini sampai dengan saat ini sudah menyatakan kesediaannya untuk melakukan PKS di tahun ini. Mohon bantuan Bapak Ibu semua agar PKS 12 Pemda yang belum PKS dan rencana serta bersedia untuk PKS tahun ini bisa tetap dijaga dan terrealisasi di tahun ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami laporkan sehubungan dengan kinerja penerimaan pajak dan hal-hal current isu yang ada di bulan Januari Februari tahun 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Edi. Saya kembalikan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Gede Wirawiweka yang sudah menyampaikan perkembangan terkini tadi dari penerimaan perpajakan di wilayah NTT sampai dengan bulan Februari. Ya, Pak. Kemudian target-target yang telah ditetapkan bisa terpenuhi Pak ya, kalau melihat dari kondisi awal tahun sepertinya ada prospek untuk bisa lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Bali NTB NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala KBP BC Kupang Bapak Tribuana Wetang Terah yang dapat menyampaikan update terkini dari penerimaan kepabeanan di wilayah NTT. Kami silakan Bapak Tri, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon suara saya bisa dengar dengan baik. Suaranya agak tenggelam sedikit Pak, tenggelam, kecil. Boleh didekatkan lagi atau dipisahkan Pak? Baik Pak, apa sudah bisa didengar dengan baik Pak?
Lebih baik tapi masih anu Pak, kecil. Baik. Bisa saya lanjutkan Bapak ya. Ya, silakan Pak. Yang terhormat Kepala Kanwil DJPB NTT Pak Catur, Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra atau yang mewakili Bu Yeni, Kepala Kanwil DJPB Nusa Tenggara yang diwakili oleh Pak Gede, Bapak Ibu sekalian yang menghadiri acara siang ini, dan juga awak media yang turut serta hadir dalam kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Tribuana Tetang Tera, Kepala Kantor BCQ Kupang, mewakili Pak Kakanwil, Pak Susilo Brata, yang tidak dapat menghadiri kegiatan konferensi pers ini. Dan langsung saja Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan materi terkait kepemimpinan dan cukai. Bapak Ibu, terkait kinerja penerimaan Bali Nusa sampai dengan akhir Februari, dapat kami sampaikan bahwa realisasi penerimaan yang diberikan kepada kami, yang sudah kami capai adalah sebesar 899,03 miliar dari target sebesar 6.172 miliar, di mana realisasi penerimaan ini jika dibandingkan capaian tahunan adalah sudah mencapai angka persentase sebesar 14,57%. Target penerimaan kantor wilayah Bali Nusra naik sebesar 39,18% dari tahun sebelumnya. Yang hal ini didominasi oleh kegiatan penerimaan biaya keluar dengan proporsi cukup besar, yaitu sebesar 27,14% dari target biaya keluar nasional. Untuk capaian tiap provinsi dapat kami detailkan sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali, capaian dari target adalah sudah mencapai angka 15,31% dengan didominasi dari penerimaan cukai yang cukup tinggi, yaitu mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kemudian melebihi 1 triliun rupiah. Kemudian untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, capaiannya sudah mencapai angka 14,31%, dan untuk wilayah regional NTT sendiri sudah mencapai angka 24,20%. Untuk NTB didominasi oleh biaya keluar, dan di NTT sendiri didominasi oleh angka penerimaan dari biaya masuk. Jadi masing-masing provinsi ini mempunyai karakter-karakter berbeda. Untuk Bali sendiri penerimaan yang paling tinggi dari sektor cukai, NTB dari sektor biaya keluar, dan NTT di drive dari biaya masuk. Lanjut. Untuk kinerja penerimaan NTT, Bapak Ibu, penerimaan DJBC regional NTT menunjukkan kinerja yang cukup positif yang ditopang oleh sektor biaya masuk dan cukai. Capaian untuk bulan Februari 2024 ini adalah sebesar 3,62 miliar dari target yang diberikan sebesar 14,95 miliar. Untuk detailnya Bapak Ibu, realisasi biaya masuk kami sampaikan Bapak Ibu, sampai dengan Februari 2024 untuk target biaya masuk sudah mencapai angka sebesar 3,31 miliar atau sebesar 23,64% dari target tahunan.
Dan ini menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu menurun sebesar 49,30%. Dan untuk kegiatan impor ini berupa importasi tidak rutin komoditi beras yang diimpor oleh Perumbulok sebanyak 6.690 metrik ton dengan nilai pabean sebesar 4.335.120 US dollar di bulan Februari ini. Untuk detail cukai Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa untuk realisasi cukai adalah sebesar 0,31 miliar rupiah atau sebesar 34,76% dari target tahunan, dan nilai ini tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 354,81% dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung dengan adanya penerimaan tidak rutin atas pengenaan denda di bidang cukai sebesar 255 juta untuk kepatuhan terhadap kegiatan administrasi cukai. Kita lanjut. Untuk kinerja neraca perdagangan di regional NTT, dapat kami sampaikan bahwa neraca perdagangan di Februari 2024 mengalami surplus sebesar 3,97 juta US dollar. Kondisi ini menurun dibanding tahun lalu, menurun sebesar 27%. Dan secara akumulatif tercatat sebesar 3,94 juta US dollar. Arah neraca perdagangan di 2024 di regional NTT sendiri sangat dipengaruhi oleh importasi bahan pokok dan bahan baku penolong. Untuk detailnya di sisi ekspor, kinerja ekspor di bulan Februari ditunjukkan dengan devisa ekspor tercatat sebesar 4,24 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 24,16% dibanding tahun lalu. Dan hal ini karena ada penurunan di dalam kegiatan ekspor, khususnya komoditi pipa. Namun ada tren positif untuk ekspor susu, semen, dan furnitur. Susu, semen, dan furnitur ini biasanya diimpor ke negara Timor Leste, dan cukup besar peningkatan di Februari tahun ini dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi impor, devisa impor tercatat sebesar 0,26 juta US dollar. Kondisi ini tumbuh 69,22% dibanding tahun lalu dan didorong oleh peningkatan importasi hortikultura hasil bumi, yaitu importasi kopra sebanyak 1.167% pertumbuhannya, peningkatannya, dan juga alat berat serta biji-bijian yang diimpor dari Timor Leste dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Kita lanjut. Untuk neraca perdagangan di Bali Nusa sendiri, dapat kami sampaikan bahwa neraca perdagangan di regional Bali Nusa akumulasi pada tahun 2024 sampai dengan Februari masih mencatat surplus sebesar 108.108,79 juta US dollar. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 73,91% dibanding tahun lalu. Dan namun pada Februari 2024 mengalami surplus sebesar 90,91 juta US dollar. Untuk kinerja ekspor di Bali Nusa mengalami penurunan selama Februari ini, di mana di Februari 2024 ini kegiatan ekspor menghasilkan
devisa sebesar 256,01 juta US dollar. Dibanding tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 33%. Dan Provinsi Bali Nusra, Provinsi Bali dan NTB mencatat tren positif dengan pertumbuhan ekspor sebesar 4,12% dan 38,64% tahun lalu. Untuk barang konsumsi mengalami peningkatan, namun untuk barang modal dan bahan baku penolong mengalami penurunan dibanding tahun lalu untuk kegiatan ekspornya. Untuk kegiatan impor di regional Bali Nusra tercatat sebesar 165,10 juta US dollar, bertumbuh dibanding tahun sebelumnya sebesar 504%, di mana peningkatan terbesar terjadi pada terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana ada peningkatan sebesar 665% dibanding tahun lalu, yang masih didominasi oleh importasi untuk kegunaan smelter. Antara barang modal, barang konsumsi, dan bahan baku penolong mengalami peningkatan di sisi impornya. Kita lanjut. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami sampaikan juga terkait beberapa lokal isu yang perlu Bapak Ibu ketahui, di mana rekan-rekan di BCK Tambua telah melakukan kegiatan coffee morning dan sosialisasi terkait indikator pelayanan publik berkualitas. Kegiatan ini dilakukan di Ballroom Hotel Mentari dan dihadiri dari berbagai peserta Forkominda, stakeholder dan pengguna jasa, dan juga hadir narasumber dari Kepala Perwakilan Ombudsman yang dalam acara ini menjelaskan mengenai konsistensi dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik. Dan juga di kesempatan kali ini diberikan penghargaan kepada pengguna jasa yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kepatuhan pada BC Atambua. Di BCK Kupang sendiri melakukan kegiatan BCK Kupang Goes to School. Kegiatan ini dilakukan secara hibrid di SMK Pelayaran di Laksana Kota Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait penerimaan pegawai yang nantinya akan dilakukan seiring dengan akan dibangunnya pangkalan sarana operasi di BCK Kupang. Dan di kegiatan ini kita menjelaskan tupoksi BCK terkait patroli laut. Harapannya agar siswa-siswi SMK Pelayaran yang berpotensi dapat termotivasi untuk mengabdi mengabdi kepada negara melalui institusi Bea Cukai, khususnya di unit pangkalan sarana operasi. Kita lanjut. Dan Bapak Ibu, juga kami sampaikan bahwa kemarin ada kunjungan kerja dari Kepala Bin Timor Leste ke kantor Bea Cukai Kupang. Dalam rombongan tersebut juga hadir delegasi Timor Leste dari instansi karantinanya, Bea Cukai, kepolisian, yang berkunjung ke kantor kami. Kunjungan ini dalam rangka berdiskusi mengenai persiapan pengamanan kedatangan Sri Paus Franciscus yang rencananya Sri Paus akan berkunjung ke Timor Leste, melakukan kegiatan rohani pada bulan Agustus 2024. Dan informasi yang kami dapat bahwa diperkirakan paling tidak ada sekitar 30.000 warga negara Indonesia yang akan melintas di perbatasan untuk menyambut kedatangan Paus Franciscus. Dan dari pihak Timor Leste menyampaikan bahwa untuk pintu perlintasan masuk
ke Timor Leste ditentukan melewat PLBN Mota Ain. Pintu-pintu masuk lainnya seperti jalur laut belum disampaikan oleh mereka, dan untuk pada tahap awal ini informasi yang mereka sampaikan bahwa pintu masuknya di state defaultnya adalah di PLBN melalui PLBN Mota Ain yang berbatasan langsung dengan Batu Gade di wilayah Timor Leste. Kita lanjut. Baik, demikian Bapak Ibu paparan dari sektor kepegawaian dan cukai dan beberapa lokal isu yang ada. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami kembalikan ke Pak Edi, moderator. Baik, terima kasih Pak Tribuana, Kepala KPBC Kupang, yang telah menyampaikan perkembangan terkini dari kondisi penerapan kepegawaian di wilayah NTT ya. Baik, sebelum kami beranjak ke Bu Jenny, kami sapa terlebih dahulu Dr. Roland Vangidae, lokal expert kami, Kanwil DJPB yang kemarin sudah ditetapkan menjadi mitra dari Kanwil DJPB. Selamat siang Pak Roland, mungkin ada di dekat layar karena kami lihat ada namanya di sini. Sebetulnya sudah keluar Bang. Oh, sudah keluar. Tadi sempat saya lihat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir kami persilahkan Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jenny untuk dapat menyampaikan update terkini dari pengelolaan BUMN di wilayah NTT sampai dengan Februari. Silakan Bu Jenny. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom. Yang terhormat Bapak Catur, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus sebagai Kepala Kanwil DJPB Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Pak Edi di sini, Pak Edi, kemudian Bapak dari Kanwil DJP yang dalam hal diwakili oleh Bapak Gede Reneka, dari Kanwil DJPC Bali dan Nusa Tenggara yang diwakili oleh Bapak Tribuana, Kepala KPBC Kupang. Yang terhormat juga di sini ada beberapa kepala kantor ya. Di sini ada, saya lihat ada Kepala KPPN Malingapu, Kepala KPPN Ruteng, Kepala KPKN Kupang, Kepala KPBC Antapua, serta Bapak Ibu semua yang ada di kompres hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin saya Jenny mewakili Bapak Kepala Kanwil. Pada hari ini beliau kurang sehat Bapak. Mohon doanya juga supaya beliau cepat sehat kembali. Menyampaikan data-data terkait update terkait kegiatan dari Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saya lupa menyapa rekan-rekan media yang kami banggakan. Terima kasih sudah hadir di Kompas ini. Saya izin melaksanakan update data terkait dengan kegiatan DJKN selama triwulan 1 ya, dari sampai triwulan 1 sampai dengan 29 Februari 2020. Perlu kami sampaikan untuk di Provinsi NTT, DJKN hanya ada satu kantor operasional, yaitu KPKNL Kupang, yang saat ini kepala kantornya sekalian kami perkenalkan Bapak Yogi Gumilar hadir juga di ruang meeting ini sebagai Kepala KPKNL Kupang. Jadi sebenarnya Pak Yogi ini sudah mewakili seluruh provinsi NTT, wilayah kerjanya. Baik, mohon izin, next slide mungkin. Oke, baik. Sebelum kecapaian, saya izin menyampaikan juga untuk DJKN itu
salah satu tugasnya adalah melakukan pengelolaan barang milik negara. Dan izin melaporkan untuk per 31 Desember 2023 ini untuk aset yang total aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN Balinusra, khususnya bisa dibilang KPKN Kupang yang ada di Provinsi NTT itu adalah sebanyak 77 triliun, hampir 78 triliun, meningkat dibandingkan dengan pada saat tutup buku di tahun 2022. Jadi ada peningkatan, dan peningkatan ini utamanya paling banyak itu meningkat di gedung dan bangunan. Ini secara jumlah signifikan tingkatnya dari 6.000 gedung dan bangunan menjadi 19.000, secara nilai juga meningkat cukup banyak, cukup signifikan tingkatnya sampai 1 triliun. Kemudian yang berikutnya yang banyak peningkatan juga di alat persenjataan dan KDP. Nah, KDP menarik di sini. Kalau kita lihat KDP kontribusi dalam pekerjaan, walaupun secara jumlah berkurang, namun nilai meningkat. Ini artinya sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang terselesaikan. Dari sini kita lihat kok kondisi dalam pekerjaan dari 4.000 menjadi 1.000 di tahun ini, di awal tahun ini. Artinya sudah banyak yang kondisi dalam pekerjaan yang terselesaikan. Nilainya meningkat karena memang kondisinya yang baru dengan nilai yang lebih tinggi lagi. Berikutnya. Terkait dengan tadi disampaikan di awal oleh Bapak Catur untuk PNBP dari pengelolaan kekayaan negara akan kami sampaikan. Nah, di sini kami akan menyampaikan penerimaan negara yang berdasar dari pengelolaan BMN. Kalau dari kekayaan negara ada tiga komponen PNBP yang sumber PNBP dari kekayaan negara. Yang pertama adalah PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN. Dan kemudian yang kedua, PNBP yang berasal dari pengurusan piutang negara. Terus yang terakhir adalah PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang. Untuk tahun 2024 ini sampai dengan 29 Februari 2024 ini telah tercapai realisasi sebanyak 4,65%. Yaitu kalau lihat nominalnya adalah 854 juta. Ini besarnya 4,66% dari total target 18,3 miliar. Nah, yang tertinggi dari capaian ini adalah PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, yaitu 562.837.000 sekian. Ini artinya kalau kita bandingkan dengan target lelang sendiri sudah tercapai 5,4%. Sementara yang berikutnya adalah PNBP yang berasal dari BMN. PNBP berasal dari pengelolaan BMN ini bisa berasal dari pemanfaatan BMN. Jadi pemanfaatan BMN itu banyak macamnya. Bisa bentuknya KSP, kerjasama pemanfaatan, pemanfaatan pemberian tangan BMN ini secara akumulatif kita mendapatkan 291,3 juta rupiah. Ini artinya setelah tercapai 3,7%. Dan saat ini kurang baik capaiannya itu adalah dari PNBP berasal dari pengurusan piutang negara. Ini baru PNBP pengurusan piutang negara ini kan dari pengurusan piutang negara kita mendapat biadnya. Jadi ini bukan pokok piutang negara. Jadi ini adalah biaya administrasinya. Biaya administrasi pengurusan piutangnya itu baru tercapai 45.000. Ini masih hanya 0,5% dari total targetnya 9.100.000. Kemudian next slide. Boleh minta tolong dibantu. Next slide. Dari operator. Oke. Kemudian tentunya dari KPKN Kupang, representasi dari Kanwil DJKN dalam pelaksanaan kegiatan ini juga
selain melaksanakan tusinya juga terdapat dukungan dari kepada pemerintah daerah baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Ini dukungan dari KPKNL Kupang yaitu jadi sebagai representasi dari Kanwil DJKN Nusa. Nah, apa saja diantaranya adalah dari KPKNL Kupang itu membantu untuk pelaksanaan penjualan barang milik daerah untuk disposalnya. Itu melalui lelang. Kemudian ada penilaian barang milik daerah. Di sini untuk penilaian barang milik daerah ini itu dilakukan baik dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), pemanfaatan ataupun pemindahan BUMD. Nah, selain itu kita juga berkolaborasi dengan Pemda. Pemda mendukung untuk membantu pelaksanaan pengelolaan atas piutang daerah. Dan yang terakhir, asistensi benchmarking juga pemberian layanan dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya, ini data detail mengenai pelaksanaan lelang pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTT. Jadi melalui pelaksanaan lelang ini KPKNL berusaha mendukung untuk Pemda dalam melaksanakan pendatangan BMD yang memiliki tujuan antara lain di sini itu untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, kepastian hukum, dan juga memenuhi asas transparansi dan juga akuntabel. Nah, untuk pelaksanaan lelang atas perusahaan Pemda yang di tahun 2023 itu ada sebanyak 754 lot dan secara nilai itu tercapai sebanyak 7,5 miliar. Itu di tahun lalu 2023. Nah, sampai tanggal 29 Februari ini 14 Maret ya, data terakhir 14 Maret. Di KPK Kupang ini untuk BMD tahun lalu 754 itu the whole tahun di 2023. Untuk sampai dengan 14 Maret 2024 ini sudah untuk lelang BMD sudah sebanyak 196 dengan total pokok lelang 1,379 miliar. Nah, untuk Pemda yang berkolaborasi yang telah melaksanakan lelang ini di tahun 2023 sampai dengan Maret 2024 ini ada sebanyak 13 Pemda terdiri dari 1 provinsi yaitu Pemprov NTT ditambah 12 kabupaten tingkat 2. Ada Sika, Manggarai Barat, Rotendao, Timur Tengah Selatan, kemudian Timur Tengah Selatan, kemudian Kupang, Nagakeo, Sumba Tengah, kemudian ada Alor, ada Kupang dan sebagainya. Kemudian belum sebelumnya jangan untuk penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri ini untuk BMD itu dilakukan dengan berbagai macam tujuan ya. Salah satunya adalah penyusunan neraca pemerintah daerah. Jadi untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian untuk pemindahan dan juga ini masih terkaitannya dengan koreksi pelaporan dalam rangka koreksi dan tujuan-tujuan yang lain. Nah, untuk yang telah melaksanakan penilaian melaksanakan penilaian dengan bantuan dari KPKNL Kupang Maret 2024 ini ada pemerintah kota Kupang. Tujuannya untuk mendatangkan. Kemudian untuk yang lain selain Kupang itu ada juga Manggarai Barat. Itu tujuannya untuk pemanfaatan dan Kupang. Jadi ada 2. Jadi Manggarai Barat untuk pemanfaatan dan kemudian dari Kupang untuk pendatangan. Selanjutnya kami izin menyampaikan tadi untuk lelang sudah, penilaian sudah. Nah, ini kami juga next slide. Izin juga menyampaikan update terkait hibah yang dilakukan ke pemerintah provinsi. Ini hibah berasal dari yang telah disetujui oleh DJKN adalah hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar 30 miliar ya, 30 miliar ke Pemprov NTT. Ini 30 miliar berupa apa saja? Kalau berupa apa saja? 30 miliar ini yang pertama ini berupa pelabuhan penyeberangan Ainere itu sebanyak 11 miliar. Kemudian ada juga untuk
pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita itu 10 miliar, kemudian ada juga berupa lampu pelabuhan Aimere itu nilainya 388 juta. Kemudian ini rehabilitasi penyeberangan Teluk Gurita dan Aimere. Perbaikannya itu ada 8,2 miliar, dan terakhir ada juga rambu suar darat SBNP darat ya Aimere itu sebanyak 786. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait update dari DJKN. Oh ya, satu lagi ya, masih belum ya, terkait dengan sertifikasi dan pajak strategis nasional. Ya, kalau sertifikasi tanah pemerintah, ini dilakukan dalam rangka pengamanan. Sertifikasi ini merupakan salah satu program strategis nasional. Nah, program strategis nasional berupa sertifikasi. Dan tujuannya untuk melaksanakan pengamanan, memastikan bahwa tanah BUMN itu aman, tidak diklaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya melaksanakan sertifikasi. Nah, untuk tahun 2023, kalau kita bandingkan itu dari 823 target itu terselesaikan sertifikasi sebanyak 999. Jadi jauh melampaui dari target ditetapkan. Nah, sementara untuk tahun 2024 ini saat ini untuk di NTT ada 437 tanah BUMN yang akan disertifikatkan. Nah, perlu kami sampaikan juga 437 tanah BUMN yang akan disertifikat ini adalah seluruh dari sisa tanah yang kemarin kami lakukan verifikasi dan validasi bersama-sama dengan para satgas di Satuan Sudah kerjasama di Provinsi NTT maksud kami. Ini adalah seluruhnya. Jadi kondisi apapun dari database kami itu seluruhnya diambil. Nah, dari 437 ini memang kita tidak mentargetkan seluruhnya akan jadi sertifikat. Nah, ini kami mengklaster-klaster lagi tergantung dari kondisinya. Jadi kalau yang memang kita bisa jadikan sertifikat, kondisinya free and clear, untuk secara dokumen dikuasai, asetnya dikuasai, itu kita dorong untuk jadi sertifikat. Namun kalau seandainya dokumennya yang tidak ada tapi fisiknya dikuasai, itu minimal kita dorong sampai PBT, ada terbit hasil pengukuran, peta bidang tanah. Tapi kita dorong juga walaupun dia tidak ada dokumennya, kalau bisa minimal sampai PBT, tapi kita maksimalkan sampai sertifikat. Kalau memungkinkan terjadi, dan biasanya kemarin dari BPN itu bisa dibantu untuk kasus-kasus yang memungkinkan, itu biasanya dokumen kepemilikan itu bisa diganti dengan dokumen perolehan maksud kami itu bisa diganti dengan pernyataan dari kepala satker. Itu adalah salah satu bentuk beberapa relaksasi yang diberikan oleh BPN kepada kita dalam pelaksanaannya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengamankan aset. Dan kemudian terakhir kalau yang dokumennya tidak dikuasai, dan kemudian asetnya juga tidak dikuasai gitu, atau dalam asetnya dikuasai, dokumennya ada tapi asetnya tidak dikuasai. Nah, ini mungkin minimal kita melakukan penitikan dalam aplikasi di BPN. Kenapa dilakukan penitikan? Tujuannya titik dan plotting ya. Tujuannya adalah ya tidak bertanggung jawab untuk mensertifikatkan. Itulah bentuk pengamanan. Jadi bentuk pengamanan tidak harus sertifikat, namun berbagai upaya kita lakukan, step-step kita lakukan sesuai dengan kondisinya. Tujuannya tidak lain adalah melakukan pengamanan, memastikan bahwa yang aset negara ini tidak berpindah strategis nasional. Nah, sekarang berikutnya kita bicara tentang proyek strategis nasional. Mohon
saya terpental ya. Tadi saya sampai bicara tentang sertifikat ya, sertifikasi 2023-2024 yang merupakan salah satu program strategis nasional. Jadi untuk program strategis nasional ini kita harapkan di tahun 2024 ini bisa selesai secara keseluruhan. Jadi 437 ini diambil dari seluruh sisa aset berupa tanah, seluruh sisa BP berupa tanah yang belum bersertifikat. Jadi apapun kondisinya, kalau dulu sebelum tahun 2023, 2022 sebelumnya kita memang memilah hanya free and clear kita jadikan sertifikat. Namun untuk tahun ini, mulai tahun 2023 kemarin, seluruh aset yang ada di database kita tarik. Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya bisa kita sertifikatkan yang free and clear, bangunan aset dikuasai dan kemudian dokumen dikuasai, itu kita akan tarik sampai sertifikat. Namun kalau sekiranya itu masih ada masalah, tidak dapat dikuasai, aset tidak dikuasai, kemudian dokumennya tidak ada, minimal kita memberikan penitikan lewat aplikasi Sentuh Tanahku oleh aplikasi BPN. Kenapa dilakukan seperti ini? Ini adalah upaya untuk melakukan pengamanan. Minimal kalau sudah dilakukan penitikan, sudah dilakukan plotting, tidak ada lagi nanti kalau seandainya ada pihak yang mengklaim atas tanah tersebut, at least dari BPN bisa mencegah supaya itu tidak disertifikat oleh pihak yang tidak berhak seperti itu. Itulah bentuk upaya-upaya pengamanan yang kita lakukan terkait dengan pengamanan aset BMN berupa tanah. Nah, selanjutnya tadi kita bicara program strategis nasional, sekarang kita bicara dengan proyek strategis nasional. Nah, untuk proyek strategis nasional ini dukungannya ini adalah salah satunya dari BLU yang berada di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJKN, yaitu Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Ini adalah BLU di bawah DJKN. Nah, di sini salah satu tugasnya adalah melakukan pendanaan pengadaan lahan pembangunan proyek strategis nasional, salah satunya di Provinsi NTT, untuk sampai dengan bulan akhir 29 Februari 2024 ini telah terrealisir sebanyak 216 miliar 108 juta lebih. Dari sini terdiri dari tiga proyek strategis nasional ya, yang dilakukan pendanaan pengadaan lahannya, yaitu yang di Bendungan Embai itu telah terrealisir sebanyak 137,974 miliar, hampir 138 miliar. Kemudian yang kedua untuk di Bendungan Napun GT itu sebanyak 40 miliar, dan terakhir di Bendungan TMF ini sudah ada progres ya Bapak Ibu, daripada kemarin ini sudah tersalurkan sebanyak 32,700 miliar. Mungkin demikian Bapak Ibu yang kami dapat sampaikan update dari DJKN. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenny dan mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusrai. Baik, demikian rekan-rekan wartawan media yang massa yang